Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan, ada seorang pemadam kebakaran bernama Ardi. Lelaki berusia 32 tahun itu adalah sosok yang dikenal oleh hampir semua orang di kota tersebut, terutama oleh mereka yang pernah membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat. Ardi bukanlah pemadam kebakaran biasa. Ia memiliki ketulusan hati dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setiap kali sirene berteriak dan tanda bahaya terdengar, Ardi selalu menjadi orang pertama yang siap untuk terjun ke medan pertempuran api. Ardi tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya, Sarah, dan anak mereka yang baru berusia 6 tahun, Aldo. Keluarga kecil mereka hidup bahagia, meskipun tidak kaya. Yang mereka miliki adalah cinta dan pengertian yang dalam satu sama lain. Ardi selalu merasa bangga bisa melindungi mereka, meskipun seringkali ia harus meninggalkan mereka untuk beberapa waktu demi pekerjaan yang tak bisa ditunda. Pada suatu hari yang cerah, sirene pemadam kebakaran tiba-tiba berbunyi, menggetarkan udara kota. Ada kebakaran besar yang melanda sebuah gedung bertingkat di pusat kota. Ardi tahu bahwa itu adalah panggilan yang harus ia jawab. Ia bergegas menuju markas pemadam kebakaran, meninggalkan istrinya yang sedang menyiapkan sarapan untuk Aldo. Sarah memberikan pandangan cemas saat Ardi berpamitan. "Jaga diri baik-baik, ya?" kata Sarah, suaranya penuh kecemasan. Ardi hanya mengangguk dan memberi senyuman tipis, seolah-olah ia bisa menghilangkan segala rasa takut yang ada. Ia mencium dahi istrinya dan berlari menuju truk pemadam kebakaran yang sudah menunggu. Sesampainya di lokasi kebakaran, Ardi segera merasakan panas yang luar biasa. Api yang membakar gedung tinggi itu mengeluarkan asap pekat yang memenuhi udara. Para pemadam kebakaran lainnya sudah mulai bekerja, tapi keadaan sangat kacau. Gedung itu dipenuhi orang-orang yang terjebak di dalamnya. Beberapa orang berteriak minta tolong dari jendela, sementara yang lain berlarian keluar dengan panik. "Ardi, ke lantai atas. Ada orang terjebak," teriak komandannya, Pak Dedi, sambil menunjuk ke arah gedung yang hampir ambruk. Tanpa ragu, Ardi langsung berlari ke dalam gedung, melewati deretan pintu yang terbakar dan tangga yang sudah hangus. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan mereka yang terjebak. Ia tahu bahwa api bisa dengan cepat menghancurkan segalanya, dan setiap detik sangat berharga. Di lantai 2, Ardi menemukan seorang ibu dan anak kecil yang terperangkap di dalam kamar. Si ibu terlihat panik, sedangkan anak kecil itu menangis keras. Dengan cepat, Ardi memberikan instruksi kepada sang ibu untuk menenangkan anaknya dan mengikuti dia keluar. Namun, api mulai semakin mendekat. Mereka hanya memiliki waktu sedikit lagi. "Ikuti saya, cepat!" Ardi berteriak, sambil menarik ibu dan anak itu menuju pintu keluar. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu, sebuah ledakan besar terdengar, menghempaskan Ardi dan keluarga itu ke lantai. Api menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan, dan Ardi tahu, jika ia tidak bertindak cepat, semuanya akan terlambat. Ardi tidak bisa berpikir panjang. Ia meraih tangan si ibu dan menuntun mereka ke arah yang lebih aman. Tapi, anak kecil itu tiba-tiba tersandung dan terjatuh. Ia tak bisa bangkit lagi. Tanpa berpikir panjang, Ardi melompat untuk menyelamatkan anak itu. Dalam sekejap, ia menggandengnya di pelukan, membawa si kecil menjauh dari kobaran api yang semakin membesar. Saat itu, api telah hampir mengelilingi mereka, tetapi Ardi tetap tegar. Meski tubuhnya mulai terhimpit oleh panas yang luar biasa, ia terus berjuang. Anak kecil itu masih menangis ketakutan di pelukannya, dan Ardi tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memastikan bahwa anak itu selamat. Namun, Ardi tahu bahwa dalam situasi seperti ini, keselamatan dirinya bukanlah yang terpenting. Ia menatap wajah anak itu dengan mata penuh kasih, berharap dapat memberi sedikit kenyamanan. "Kamu akan baik-baik saja," bisiknya. Ketika mereka hampir sampai di pintu keluar, Ardi merasa tubuhnya semakin lelah. Napasnya semakin berat, dan matanya mulai kabur.
Api yang mengelilinginya mulai membuat tubuhnya terasa panas luar biasa. Namun, ia tidak menyerah. Dengan segenap kekuatan, ia melangkah maju. Tapi, pada saat yang sangat kritis ini, api yang ganas menelan tubuhnya dalam sekejap. Sebelum ia sempat menyelamatkan dirinya sepenuhnya, sebuah ledakan hebat mengguncang gedung, menghancurkan bagian atasnya dan menghantam Ardi yang tengah melindungi anak kecil itu. Dengan penuh pengorbanan, Ardi berhasil menyelamatkan si anak, tetapi ia sendiri terjebak dalam api yang menghanguskan tubuhnya. Terperangkap dalam panas yang tak tertahankan, tubuh Ardi mulai kehilangan kesadaran, tetapi pikirannya masih terjaga. Ia tahu ia tidak akan bisa selamat. Namun, di tengah rasa sakit dan kepedihan yang ia rasakan, Ardi merasa damai. Ia telah melakukan yang terbaik, dan ia tahu bahwa anak itu akan selamat. Itulah yang terpenting bagi seorang pemadam kebakaran, menyelesaikan tugasnya dengan sepenuh hati. Di luar gedung yang terbakar, suasana semakin kacau. Ambulans, polisi, dan petugas pemadam kebakaran lainnya terus berlarian, mencoba mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali. Warga sekitar berkumpul, menyaksikan api yang melahap gedung besar tersebut. Banyak yang khawatir, mencari-cari kabar tentang orang-orang yang terjebak di dalamnya. Sarah, istri Ardi, duduk gelisah di rumah mereka. Pagi itu, ia menerima telepon dari Ardi yang memberitahunya tentang kebakaran besar. Ardi selalu begitu, setiap kali ada bahaya, ia tidak ingin Sarah merasa khawatir, meskipun ia tahu itu adalah pekerjaan yang penuh risiko. Ia hanya ingin memastikan Sarah tahu bahwa ia selalu berusaha pulang dengan selamat. Namun, saat Sarah mendengar suara sirene semakin dekat, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan mulai meresap ke dalam dirinya. Sarah mencium bau sesuatu yang terbakar, meskipun jaraknya masih jauh dari lokasi kebakaran. Ia segera menyalakan televisi dan melihat gambar-gambar dari kebakaran yang sedang terjadi. Salah satu gedung besar di pusat kota hangus terbakar, dan polisi serta pemadam kebakaran berusaha keras untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap. Tiba-tiba, Sarah merasa sesuatu yang berat mengguncang hatinya. Sebuah perasaan yang kuat membuatnya khawatir akan keselamatan Ardi. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah menuju tempat kejadian. Aldo, yang baru saja bangun tidur, menatap ibunya dengan tatapan bingung. Tapi Sarah hanya memberi isyarat agar Aldo tetap di rumah dan mengunci pintu. Sarah memacu mobilnya, menembus kemacetan jalanan menuju pusat kota. Setiap detik terasa begitu lama, dan perasaan cemas semakin mengguncang jiwanya. Ketika akhirnya ia tiba di lokasi kebakaran, pandangannya terburu-buru mencari Ardi. Namun, yang ia lihat hanya kerumunan orang, kendaraan pemadam kebakaran, dan asap yang mengepul tebal di udara. Semua wajah yang ia lihat tampak serius dan cemas. Tapi tidak ada yang bisa memberi kabar tentang suaminya. Sarah mendekati salah satu petugas pemadam kebakaran, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apakah ada yang selamat? Bagaimana dengan Ardi, suami saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Petugas itu menatapnya dengan raut wajah yang tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Kami masih berusaha, jawab petugas tersebut dengan suara pelan. Beberapa orang berhasil diselamatkan, tapi banyak juga yang terjebak. Kami belum bisa memastikan siapa saja yang selamat, termasuk Ardi. Sarah merasakan seluruh tubuhnya terasa lemas. Seakan semua tenaga yang dimilikinya hilang begitu saja. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah gedung yang masih terbakar, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tanpa bisa mengontrol perasaan, air matanya mulai menetes, mengalir deras di pipinya. Ia merasakan sakit yang sangat mendalam, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Waktu berlalu begitu lambat, seolah tak ada yang bisa mempercepatnya. Sarah hanya bisa menunggu, dengan hati penuh kecemasan dan harapan. Ia tahu suaminya adalah orang yang kuat, tapi api dan ledakan yang terjadi di dalam gedung itu terlalu besar untuk dilawan seorang diri. Di sisi lain, Ardi tergeletak di antara reruntuhan gedung. Tubuhnya hangus terbakar, namun di pelukannya masih ada sosok yang terjaga, anak kecil yang berhasil ia selamatkan. Meski Ardi tidak bisa bergerak lagi,
Ia merasa damai mengetahui bahwa anak itu kini aman. Dengan tubuh yang sudah mulai lemah, Ardi hanya bisa memejamkan mata dan berharap agar anak itu mendapatkan bantuan sebelum semuanya terlambat. Saat pemadam kebakaran akhirnya berhasil mencapai tempat di mana Ardi dan anak itu terjebak, mereka menemukan bahwa Ardi sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Mereka berusaha keras untuk membawa anak itu keluar dari reruntuhan, tetapi saat itu juga mereka tahu bahwa Ardi telah mengorbankan segalanya untuk memastikan anak itu selamat. Ardi tidak akan kembali lagi. Sesampainya di rumah sakit, anak itu diserahkan kepada petugas medis yang segera merawatnya. Anak kecil itu hanya terdiam, tak bisa mengungkapkan perasaannya. Matanya yang masih penuh ketakutan memandang sekelilingnya. Namun ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya tahu bahwa ada seseorang yang telah menyelamatkannya dari kematian yang mengerikan. Sementara itu, Sarah yang masih di lokasi kebakaran mendengar kabar buruk itu. Hatinya bergetar. Seakan dunia yang selama ini ia kenal hancur begitu saja. Ia mendekati tim medis yang sedang menangani anak itu, berharap bisa mendengar sesuatu yang baik. Namun, saat melihat wajah anak itu yang penuh kecemasan dan ketakutan, hatinya semakin hancur. Anak itu selamat, tapi, kata salah seorang dokter, suaranya penuh penyesalan. Ayahnya, Ardi, ia tidak bisa diselamatkan. Mendengar kabar itu, Sarah seperti merasa bumi terbelah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan seakan dunia ini tidak lagi memiliki arti. Ia merasa kehilangan bukan hanya suaminya, tetapi bagian dari dirinya yang sangat ia cintai. Air matanya mengalir deras. Dalam kepedihan yang mendalam, Sarah hanya bisa merasakan betapa beratnya kehilangan orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Ia menyandarkan tubuhnya pada dinding, berusaha menahan diri untuk tetap tegar, meskipun hati kecilnya hancur. Dalam kesedihan yang menyeluruh, ia merasa bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah berubah selamanya. Ardi, suaminya, seorang pahlawan sejati yang selalu hadir untuk menyelamatkan orang lain, kini telah pergi untuk selamanya. Namun, pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan. Ia akan tetap dikenang sebagai seorang pemadam kebakaran yang rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan orang lain, terutama anak kecil yang ia selamatkan. Sarah tahu bahwa meskipun Ardi sudah tidak ada lagi, cinta dan pengorbanannya akan tetap hidup selamanya dalam ingatannya. Kepergian Ardi meninggalkan luka yang begitu dalam bagi keluarga dan semua orang yang mengenalnya. Sarah, meskipun berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar demi Aldo, merasakan kehilangan yang begitu besar. Setiap hari terasa seperti berbulan-bulan, dan setiap sudut rumah mereka mengingatkannya pada suami yang telah pergi. Aldo, yang baru berusia 6 tahun, tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya tidak ada lagi di rumah, dan ia merasa kehilangan, meskipun usianya terlalu muda untuk memahami sepenuhnya. Sarah berjuang untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Di pagi hari, ia masih bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Aldo, meskipun perasaan kosong selalu menyertai langkahnya. Setiap kali ia melihat Aldo bermain, ia merasa bangga, tetapi juga hancur. Ia melihat senyum di wajah anaknya. Namun di balik senyuman itu, ada kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Di malam hari, Sarah duduk di kursi favorit Ardi di ruang tamu, tempat mereka biasa berbicara tentang hari-hari mereka. Kursi itu sekarang kosong, sepi. Ia merindukan suaminya lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ardi, lelaki yang begitu kuat dan penuh kasih, kini tak akan kembali lagi. Betapapun ia mencoba untuk menerima kenyataan itu, hatinya tetap hancur. Hari-hari berlalu dengan penuh kesedihan. Sarah mulai merasakan bahwa ia harus berusaha untuk bangkit, meskipun jalan itu terasa sangat berat. Namun, setiap kali ia melihat Aldo, hatinya sedikit terhibur. Anak itu, meskipun kehilangan ayahnya, tetap memancarkan keceriaan, berusaha menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Namun, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit yang mendalam dalam hati Sarah. Ia merindukan suara Ardi, tawa Ardi, bahkan kehangatan tubuhnya saat mereka berpelukan di malam hari. Kepergian Ardi mengubah segalanya, dan tak ada yang bisa mengembalikannya. Sementara itu, di luar rumah Sarah,
Orang-orang di kota kecil itu mulai mengenang pengorbanan Ardi. Warga kota yang pernah diselamatkan oleh Ardi atau keluarganya, semua merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka mengadakan acara penghormatan di balai kota, tempat di mana Ardi sering memberi ceramah kepada anak-anak sekolah tentang keberanian dan pengorbanan. Ardi dikenal oleh semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, karena ia selalu siap menolong tanpa memandang latar belakang. Sosoknya begitu sederhana, namun pengorbanannya luar biasa. Di acara penghormatan itu, para petugas pemadam kebakaran, teman-teman sejawat Ardi, berbicara dengan penuh emosi. Salah seorang dari mereka, Pak Dedi, komandan tim yang mengenal Ardi dengan baik, menyampaikan pidato singkat yang menggetarkan hati. Ardi adalah pemadam kebakaran yang tidak hanya bekerja dengan keterampilan, tetapi juga dengan hati. Ia selalu mengutamakan keselamatan orang lain, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya. Tidak banyak orang seperti Ardi di dunia ini. Ia adalah pahlawan sejati, yang akan selalu hidup dalam ingatan kami, kata Pak Dedi dengan suara bergetar, matanya penuh air mata. Sarah, yang duduk di kursi paling depan bersama Aldo, menatap dengan penuh haru. Ia merasa bangga sekaligus hancur mendengar kata-kata itu. Betapa banyak orang yang mencintai dan menghargai suaminya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa begitu kesepian, kehilangan bagian dari dirinya yang tidak bisa diungkapkan. Setelah upacara selesai, beberapa orang datang menghampiri Sarah dan Aldo. Mereka mengucapkan kata-kata simpati dan berbagi kenangan indah tentang Ardi. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa begitu berat. Namun Sarah tahu mereka tulus. Namun, meskipun begitu banyak orang yang peduli, kesepian itu tetap datang. Tidak ada yang bisa menggantikan Ardi dalam hidupnya. Aldo, meskipun tidak sepenuhnya mengerti perasaan ibunya, tetap menunjukkan rasa sayangnya dengan cara yang sederhana. Ia sering memeluk ibunya saat malam tiba, dan berkata, "Ibu, kita masih punya satu sama lain. Ayah akan selalu ada di hati kita." Kata-kata itu meskipun singkat, memberikan sedikit penghiburan bagi Sarah. Ia sadar bahwa meskipun Ardi telah tiada, ia masih memiliki Aldo, buah hati yang selalu membuatnya merasa kuat. Namun, waktu tidak bisa berhenti. Sarah tahu bahwa ia harus terus maju demi Aldo. Setiap hari, ia berusaha mengajarkan Aldo tentang keberanian, seperti yang telah Ardi ajarkan padanya. Mereka mengunjungi makam Ardi setiap minggu, meletakkan bunga di atasnya dan mendoakan Ardi yang telah pergi. Aldo mulai mengerti bahwa ayahnya adalah pahlawan, yang mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Walaupun sedih, Aldo tahu bahwa ayahnya adalah orang yang luar biasa. Pada suatu sore yang tenang, Sarah duduk di taman dengan Aldo, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. Aldo bermain dengan teman-temannya, sementara Sarah hanya bisa melihatnya dengan senyuman tipis. Hatinya masih terasa berat, tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ardi mungkin tidak ada di sana secara fisik, tetapi cintanya akan selalu hidup dalam hati mereka. Saat matahari terbenam, Sarah merasakan angin yang sejuk menyapa wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah Ardi ada di sampingnya. Ia bisa merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi Sarah tahu bahwa ia akan terus menjaga kenangan indah tentang Ardi, pahlawan sejati yang telah memberikan segalanya demi orang lain. Meskipun Ardi tidak ada lagi, pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan. Ia akan terus dikenang oleh mereka yang pernah diselamatkan oleh keberaniannya. Ardi, pemadam kebakaran yang berani berkorban untuk hidup orang lain, telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, kota kecil tempat Ardi tinggal telah berubah, tetapi kenangan tentangnya tetap hidup dalam setiap sudut kota. Warisan yang ditinggalkannya tak hanya berupa patung di taman kota, tetapi juga dalam hati setiap orang yang mengenalnya. Ardi adalah simbol keberanian dan pengorbanan, seorang pahlawan sejati yang tak hanya melindungi nyawa, tetapi juga mengajarkan arti cinta, pengorbanan, dan dedikasi tanpa pamrih. Sarah, meskipun telah melewati masa-masa sulit yang tak terhitung jumlahnya, menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya,
Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Aldo. Setiap hari, ia mengajarkan anaknya nilai-nilai yang Ardi ajarkan. Nilai untuk selalu peduli kepada orang lain, untuk tidak takut menghadapi tantangan, dan untuk mengutamakan kebaikan di atas segalanya. Aldo tumbuh menjadi pemuda yang penuh semangat dan empati, jauh melampaui usianya. Meskipun tanpa kehadiran ayah di sampingnya, Aldo merasa sangat dekat dengan sosok Ardi. Ia merasakan bahwa meskipun ayahnya telah tiada, cintanya terus mengalir dalam dirinya. Setiap keputusan yang Aldo buat, setiap langkah yang ia ambil dalam hidupnya, selalu berlandaskan pada ajaran Ardi, untuk menjadi seseorang yang peduli dan siap berkorban bagi orang lain. Ketika Aldo memasuki usia 18 tahun, ia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi pemadam kebakaran. Sarah awalnya merasa ragu. Ia tidak ingin anaknya menjalani pekerjaan yang penuh risiko, pekerjaan yang telah merenggut suaminya dari mereka. Namun, Aldo meyakinkan ibunya bahwa ini adalah pilihan hidupnya, bahwa ia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan berat hati, Sarah akhirnya mengizinkan Aldo untuk mengikuti pelatihan pemadam kebakaran. Setiap kali Aldo berangkat ke pusat pelatihan, Sarah merasa cemas dan khawatir. Namun ia tahu bahwa ini adalah jalan hidup yang telah dipilih anaknya, dan ia tidak bisa menghalanginya. Dalam hati, Sarah berharap Aldo akan lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Ia berharap anaknya bisa menjadi pemadam kebakaran yang baik, seperti ayahnya, seorang yang selalu berdiri di garis depan, siap memberikan segalanya demi orang lain. Aldo menjalani pelatihan dengan penuh dedikasi, tak kenal lelah. Meski ia tahu bahwa pekerjaan ini penuh bahaya, ia tidak pernah mundur. Setiap kali ia terjatuh dalam pelatihan, ia mengingat kata-kata Ardi, "Jadilah pemadam kebakaran yang bukan hanya mengatasi api, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang hampir kehilangan semuanya." Aldo menyadari bahwa meskipun ayahnya sudah tiada, ajaran itu selalu hidup dalam dirinya. Tahun demi tahun berlalu, dan Aldo akhirnya menyelesaikan pelatihan dan bergabung dengan tim pemadam kebakaran di kota tersebut. Ia mulai bekerja dengan penuh semangat, membuktikan dirinya kepada rekan-rekannya, dan lebih dari itu, kepada dirinya sendiri. Setiap kali ia menyelamatkan orang, setiap kali ia membantu orang yang terjebak dalam kebakaran atau bencana lainnya, ia merasakan bahwa ayahnya sedang berada di sana bersamanya, memberikan kekuatan dan keberanian. Pada suatu hari, sebuah kebakaran besar melanda gedung perkantoran di pusat kota. Warga kota panik, dan begitu juga dengan para pemadam kebakaran. Kebakaran itu begitu besar, dan api menyebar dengan cepat. Aldo, yang saat itu baru saja beberapa bulan bergabung dengan tim, tahu bahwa ini adalah ujian pertama yang sesungguhnya baginya. Tanpa ragu, ia mengenakan perlengkapan pemadam kebakaran dan bersama rekan-rekannya, ia menuju lokasi. Setibanya di lokasi kebakaran, Aldo merasakan panas yang luar biasa. Gedung itu sudah hampir hancur, dan asap pekat memenuhi udara. Suara sirene, teriakan, dan kegaduhan memenuhi kota. Aldo tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiri diam. Ada banyak orang yang terjebak di dalam gedung ini, dan ia tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Ia berlari menuju pintu masuk utama, berusaha sekuat tenaga menembus kobaran api yang semakin meluas. Di dalam gedung, Aldo menemukan banyak orang yang panik, berlarian mencari jalan keluar. Beberapa di antaranya terjebak di ruang-ruang yang penuh asap. Aldo tidak berpikir dua kali. Ia mulai mengarahkan mereka ke pintu keluar yang aman, memastikan bahwa setiap orang yang ia temui bisa selamat. Ia bekerja dengan cepat, tidak peduli dengan bahaya yang mengancam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah tugas yang harus ia lakukan, menyelamatkan mereka yang terjebak, sama seperti yang ayahnya lakukan bertahun-tahun yang lalu. Ketika ia sedang berusaha menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di lantai atas, tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang gedung. Api yang semakin membesar membuat segala sesuatu menjadi semakin kacau. Aldo merasakan getaran hebat di tubuhnya, dan ia tahu bahwa gedung itu bisa runtuh kapan saja. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati. Dengan sekuat tenaga, ia memapah wanita itu menuju tangga darurat. Saat mereka berhasil keluar dari gedung yang terbakar,
Aldo merasa tubuhnya lemah, namun hatinya penuh kebanggaan. Ia berhasil menyelamatkan satu nyawa, sama seperti yang ayahnya lakukan di masa lalu. Dalam kepalanya, ia mendengar suara Ardi berkata, "Jadilah pemadam kebakaran yang bukan hanya mengatasi api, tetapi juga memberikan harapan." Kepulangan Aldo ke markas pemadam kebakaran disambut dengan tepuk tangan dan ucapan selamat dari rekan-rekannya. Mereka tahu bahwa Aldo telah menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Namun, Aldo tidak merasa bangga hanya karena pujian. Ia merasa bangga karena ia tahu bahwa ia telah mengikuti jejak ayahnya, memberikan segalanya demi keselamatan orang lain. Beberapa hari setelah kebakaran itu, Aldo mengunjungi makam Ardi. Ia duduk di samping nisan ayahnya, merenung dalam kesunyian. "Ayah," bisiknya dengan suara yang penuh haru, "aku sudah melakukannya. Aku sudah mengikuti jejakmu. Aku telah menjadi pemadam kebakaran yang kamu impikan. Terima kasih sudah mengajarkan aku untuk selalu berkorban, untuk selalu peduli kepada orang lain." Air mata Aldo jatuh di pipinya. Ia merasa seperti Ardi ada di sana bersamanya, memberikan restu dan semangat. Aldo tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah benar-benar pergi. Ardi telah meninggalkan warisan yang lebih besar dari apapun, warisan tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terbatas. Dengan air mata yang mengalir, Aldo berdiri dan menghadap ke langit. "Ayah, aku akan membuatmu bangga. Aku akan terus berjuang, dan aku akan terus menjaga api semangatmu menyala dalam hidupku." Dan dengan itu, kisah tentang Ardi, seorang pemadam kebakaran yang tak hanya melawan api, tetapi juga mengajarkan dunia tentang arti cinta dan pengorbanan, akan terus hidup dalam ingatan mereka yang telah diselamatkan dan dalam jiwa anaknya, Aldo, yang kini melanjutkan perjuangan itu dengan penuh kebanggaan. Warisan Ardi tidak akan pernah pudar.